bersahabat dan kau dekat, maka seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanku. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, pada saat malam hari ini, setelah saya menyaksikan ada orang yang mengaku adalah mualaf, ya, dan dia bahkan dikatakan seorang ustadz, ya, yang menyampaikan, ya, penghinaan yang begitu bejat dalam etika, morality, ya, yang tidak memiliki etika dan juga sopan santun yang menjadi orang Indonesia yang sangat menghargai, ya, keberagaman dan juga peradaban yang sudah dibangun oleh bangsa dan negara ini. Dan di video ini dia menyampaikan hal-hal yang sangat meminta dirinya untuk diajab atau untuk dihukum oleh Tuhan. Channel ini, entah apa yang dipikirkan oleh orang yang mengaku ustadz ini sehingga ia berani menistakan kitab suci dengan cara seperti ini. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati. Kita taruh lagi. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Alkitab ia taruh di pantatnya dan Alkitab itu dikentutinya. Wow, sungguh perbuatan yang tidak terpuji. Mungkin ustadz ini tahu bahwa orang Kristen itu tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan, sehingga ia tidak akan takut kalau ada orang yang melaporkannya jika berbuat demikian, karena ia tahu orang Kristen itu akan membawa berkat
kepada setiap orang, kepada semua orang. Karena ia tahu demikian, maka ia berani dengan melecehkan kitab suci sekeji itu. Ya, memang orang Kristen itu tidak akan mau membalas kejahatan, karena membalas kejahatan dengan kejahatan akan merugikan diri sendiri. Jadi kalau ada orang yang membuat kejahatan seperti ini, membuat lelucon atau entah apalah ini, tentu orang percaya tetap wajib lapor, yaitu melaporkan saja kepada Tuhan. Ya, tetap harus dilaporkan, tetapi laporannya bukan ke polisi. Ngapain dilapor-lapor ke polisi? Itu tidak ada guna. Laporan yang paling utama adalah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita adalah Tuhan hakim yang adil dan akan memberikan keadilannya kepada orang yang melaporkan kasus kejahatan, kasus pelecehan yang ia laporkan. Tetapi buntut video ini kawan-kawan, banyak saudara kita yang protes, dan azab yang diminta Ustadz ini mari kita saksikan bagaimana azab yang akan diterima oleh. Sudah menyaksikan betapa bodohnya ya seseorang itu apabila dia memiliki kedangkalan ilmu pengetahuan dan tidak tahu apa-apa. Harusnya ketika seseorang itu sudah tidak lagi menjadi orang yang mengikut Yesus atau meninggalkan Yesus dan menjadi murtad, harusnya di mana hidupnya, di mana hati dan pikirannya harus menjadi sebuah pendirian yang tetap baginya, yang mungkin saat ini dia menjadi seorang agama Islam. Jadilah Islam yang baik dan benar. Bukan berarti ketika saudara murtad dari kekristenan, saudara bebas untuk menghujat dan menghina. Menghujat Roh Kudus itu merupakan sebuah kejahatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Andai kata Yesus atau anak manusia itu yang dihina, itu sudah biasa. Sudah terbiasa sekali penghinaan itu. Tetapi ketika Roh Kudus sudah diinjak-injak dan dia meminta supaya dihukum, dan kita lihat di video itu ada Alkitab yang sengaja ditempel di pantat dan juga sambil mengeluarkan hal yang busuk dari tubuhnya. Untuk malam hari ini saya percaya ya, ketika saudara meminta untuk dihukum oleh Tuhan oleh karena perbuatan dan juga kebejatan Anda, maka hal itu akan terjadi mulai hari ini ya. Dan ini tidak main-main, dan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan untuk perbuatan yang dilakukan oleh yang mengaku adalah seorang ustadz. Matius pasal 12 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Ini akan saya bacakan bagi saudara ya, bagaimana hukuman itu akan terjadi bagimu, karena Anda sendirilah yang meminta itu. Ya, Matius pasal 12 ayat yang ke-31. Saya bacakan bagi siapa saja yang menyusul ya, bakal melakukan hal yang sama seperti ya yang sudah saudara tonton hari ini. Ayat 31, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Dengar baik-baik ini. Ini menjadi sebuah dasar untuk hukuman bagi Anda. Jikalau ini permintaan saudara, ya,
Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah saudara, ini adalah hukuman yang sangat berat dan tidak bisa ditawar-tawar. Dan hari ini akan terjadi bagi kamu yang sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Ini bukan saya dasar dari emosional untuk menyampaikan hal ini, tetapi ini adalah fakta kebenaran firman Tuhan. Ketika engkau menghujat anak manusia, maka dia akan mengampunimu. Tetapi ketika engkau menghujat Roh Kudus, termasuk kitab suci yang engkau berlakukan, maka hal itu tergenapi kepadamu. Ya. Konsekuensi yang saudara lakukan itu merupakan hal yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Ada dasar kebenaran firman Tuhan juga dari 1 Korintus pasal 5. Kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ya, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Mengapa ini disampaikan oleh Paulus? Bahwa orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Saudara tahu bahwa dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 9, di sini sangat jelas disampaikan bagaimana perbedaan ya antara anak-anak dunia dan juga anak-anak Tuhan. Ya. Kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu berbicara tentang iblis dan Satan. Ya, bahwa kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Ya, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Semua umat manusia itu berasal dari Allah. Tetapi dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Maka saudara diserahkan kepada dunia ini yang dikuasai oleh si jahat. Itu berarti dari apa yang kita baca tadi, bahwa seseorang itu yang melakukan kejahatan yang luar biasa, yang tidak bisa lagi dibina dan tidak bisa lagi ditegur dan tidak bisa dinasihati lagi, maka orang itu harus diserahkan kepada iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ini sangat berkaitan erat dengan apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa semua umat manusia itu sesungguhnya berasal dari Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia itu diusir dari Eden, sehingga dunia ini menjadi hak otoritas kuasa penuh oleh si jahat. Sekalipun demikian, dunia ini dikontrol oleh Tuhan, baik dunia, baik juga surga, baik bahkan neraka sendiri pun
dikontrol oleh Allah, sehingga dunia ini adalah miliknya si jahat. Maka setiap orang yang menghujat dan juga menista ya kitab suci yang sumbernya itu adalah perkataan-perkataan dari Tuhan sendiri, jika seorang itu menajiskannya atau menghujatnya atau memperlakukan semena-mena, memperlakukan hal yang jahat, yang biadab, yang tidak bisa diterima oleh akal, maka hal ini akan berlaku kepada siapa saja yang menghujat Roh Kudus. Maka orang itu harus diserahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus. Ini sangat tegas. Saya sampaikan, saya berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah kami yakin dan percaya bahwa Alkitab ini adalah kebenaran firman Allah yang sesungguhnya, tanpa kecuali